늦었나 봐. 심히 낭패요. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hotel de Luna. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-4, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah hotel yang semua tamunya adalah hantu. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Changsung terpengaruh oleh hantu yang berada di dalam lemari tersebut. 숨소리도 내지 마. Namun Nona Jang datang dan menyelamatkannya dengan cara mencelekopnya. Nona Jang memberitahu jika Changsung melihatnya dapat menjadi gila. Kemudian hantu tersebut mengejar Changsung saat berlari keluar. 가. Di sini Nona Jang menenangkan hantu tersebut. Saat itu Changsung mendengar jika Nona Jang memanggilnya, dan dirinya kembali untuk menyelamatkan Nona Jang. 개수작부리. Namun saat itu hantu tersebut pergi dari tempat itu, dan Changsung menyelamatkan Nona Jang. Saat di sekolah Yuna dan akan terjatuh, ternyata dirinya diselamatkan oleh Ji Hyun. 이제 나 괴물이라고 할 거야? Kemudian Yuna pergi meninggalkan Ji Hyun. Namun Ji Hyun bilang jika dirinya adalah hantu yang mempunyai hak untuk tinggal di dunia ini. Dirinya mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan di Hotel de Luna. Ji Hyun menjelaskan jika akan membawa Yuna sebagai pilihan keempat. Namun saat itu dirinya mendapat SMS dari Pak Kim jika pilihan ketiga selamat dan pilihan keempat ditangguhkan. Di sini Ji Hyun menyarankan jika Yuna harus belajar dengan baik, dan Yuna pun meminta nomor HP Ji Hyun. Namun tidak diberikan dan pergi begitu saja. Saat di pemakaman, ada orang tua yang ingin anaknya tetap menikah walaupun sudah meninggal. Dan orang tua tersebut menjalankan perintah dan syarat dari pemuka agama itu. Saat Changsung keluar hotel, dirinya bertemu dengan Sumin yang meminta bantuan. Kemudian Sumin pun pingsan. Saat sampai di ruangan Nona Jang memarahi Changsung karena membawa hantu itu ke tempatnya. Changsung menjelaskan jika Sumin dipaksa menikah, tetapi dirinya tidak mau menikah dengan orang asing dan membuat orang tersebut kesurupan. Ini dinamakan pernikahan hantu. Namun Nona Jang berpikiran lain. Saat di taman, Sanchez sedang bersepeda dan Changsung sedang berjalan mencari kantung merah itu. 나 신경 쓰지 말고 운동해. 한 바퀴. Saat itu ternyata Nona Jang sedang mengamati juga. Kemudian bertemu dengan Changsung dan bilang jika Nona Jang tidak memperbolehkan Changsung untuk mencari kantung itu. Namun Changsung tetap bersikukuh. Lalu Nona Jang sedikit melakukan dengan caranya, dan akhirnya Sanchez yang menemukan kantung itu. Saat itu terjatuh dari sepeda dan bilang pada Changsung jika Sanchez sudah menemukannya. 찾았다.
Saat di rumah, Sanchez mendapati tangannya sudah terikat benang merah dengan Sumin dan membuat Sanchez kaget kemudian pingsan. Saat Chang Sung datang, Sanchez menceritakan kepada Chang Sung. 들어가서 좀 자고 있어봐. Saat itu Chang Sung menemui orang tua Sumin untuk mempertemukan dengan Nona Chang. Saat itu Nona Chang memperlihatkan aula yang akan digunakan untuk anaknya menikah. Dan orang tuanya bilang jika akan membayar semua yang diperlukan. 됩니다. 돈이든 뭐든 다 지불하겠습니다. 강제로 시키는 결혼인데 신랑 얼굴 서로 모르는 게 좋겠죠. 준비하겠습니다. Saat Chang Sung menemani Nona Chang berbelanja, kemudian Chang Sung melihat kartu nama yang Mago berikan kepadanya. Dan dirinya langsung menuju alamat yang ada di kartu nama itu. Saat memasukinya, Chang Sung bertemu dengan adiknya Mago. Dan ada adiknya Mago yang lain juga. 지하철에서 뵀을 때 여기로 찾아오라고. Kemudian dengan tenang Chang Sung menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian adik Mago itu menyarankan jika mengganti pengantin prianya dengan hantu pria juga yang ada di Hotel De Luna. Hal ini membuat Chang Sung bahagia dengan solusi yang diberikan. Kemudian Chang Sung pergi dari situ. Saat di Hotel De Luna, Chang Sung mengadakan acara seperti Take Me Out untuk mencari pengantin pria dan dipandu oleh Pak Kim. Saat puncaknya tiba, ternyata Sumin tidak memberikan kepada salah satu peserta, namun memberikan kepada Chang Sung karena dirinya ingin pergi ke akhirat sendiri. Saat itu Chang Sung pun mengambil kantung merah itu. 시그라면 같이 가야 되잖아요. 저는 혼자 가고 싶. Saat itu Nona Chang mendapat kabar dan meminta Ji Hyun untuk menemui pilihan keempat. 당장 사순이를 찾아가. 왜요? 성으로 보내시게요? Saat itu Chang Sung bertemu dengan Nona Chang dan Nona Chang marah kepada dirinya. Saat itu Mago berbaju pink mendatangi Sumin dan memberikan hadiah. 귀신이야! 넌 죽어도 못 가겠다는 그 여자 거라고. 그래서 결혼식이 있다고 해서 와봤어요. Di tempat lain, Yuna mendatangi kekasih dari Sumin dan mengajaknya ke Hotel De Luna. 진짠데. 말리고 싶으면 Saat bertemu dengan Chang Sung memberikan kantung merah itu kepada kekasihnya Sumin. Dan kekasihnya datang menemui Sumin. Saat acara berlangsung, ada Chang Sung yang mencoba mengagalkan pernikahan tersebut karena kekasihnya itu masih hidup. Namun pintu sudah terkunci. 남자 부모라뇨? 여자 부모 아니고요? Ternyata Sumin menolaknya dan menyuruhnya kembali dan berubah menjadi mengerikan sehingga kekasihnya pergi dari tempat itu. Kemudian Chang Sung memasuki aula tersebut. Saat itu masih ada ikatan dari benang merah dan Sumin pun memotong benang merah tersebut. Saat di rumah, Sanchez sedang bersantai dan kedatangan tamu, yaitu mantan kekasih dari Chang Sung yang bernama Mira. 이라씨, Saat itu Chang Sung mengantarkan Sumin untuk menuju ke alam baka. Dan setelah itu Nona Chang bilang kepada Chang Sung, jika Chang Sung tetaplah melihat dirinya baik-baik dalam mimpinya.
Dan hal itu yang diinginkan oleh Mako. Juga dirinya lah yang menjadi pelanggan Changsung yang terakhir, karena Nona Jang menyukainya. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.